Karena dulu dapat sejarah yang tidak tepat mengenai sejarah Piagam Jakarta. Tapi Allah itu, alhamdulillah, saya merasakan kasih sayangnya. Segala sesuatu yang saya benci, itu semua dikasih ke saya. Jadi jihad paling afdol bukan mengganti negara ini menjadi negara baru. Yang sudah ada ini kita perbaiki. Karena buat negara itu nggak mudah. Buat negara itu susah. Kalau nggak coba aja sendiri. Orang bangun rumah tangga aja sulit, masih tengkar-tengkar. Benar nggak? Ini nggak usah jauh-jauh. Pesantren kecil aja banyak konfliknya. Sekolah kecil ada konfliknya. Kantor desa, kantor lurah aja ada konfliknya. Gimana ngurus negara ini? Saya pernah benci kepada Soekarno lebih dari 10 tahun. Lama apa bentar itu? Lama apa bentar? Dalam pikiran saya Soekarno ini pengkhianat orang Islam. Gawat kan? Karena dulu dapat sejarah yang tidak tepat mengenai sejarah Piagam Jakarta. Tapi Allah itu, alhamdulillah, saya merasakan kasih sayangnya. Segala sesuatu yang saya benci, itu semua dikasih ke saya. Mau itu disebut taat ataupun maksiat, dihadamin ke semuanya kepada kita. Jika taat, saya diuji, merasa sok suci nggak? Jika terjebak maksiat, saya diuji, putus asa nggak? Itu ujiannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dikasih ilmu, saya diuji, merasa sok pinter nggak? Jika saya jahil, ditegur orang, apakah merasa apa? Kalau orang jahil ditegur, marah nggak? Nah, apakah saya emosi kalau ditegur orang? Ya. Ini banyak juga yang negur nih Pak Kiai. Ada yang bab baru, ntar saya cerita sama Pak Kiai ya. Adalah yang unik-unik. Jadi di Piagam Jakarta itu dulu bunyinya apa? Ada yang tahu nggak? Ini sejarah saya memahami Piagam Jakarta dan ternyata banyak teman saya yang mengalami ini. Apa ya bunyinya dulu? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukan. Menjalankan syariat Islam, gimana bunyinya dulu? Menjalankan syariat Islam, nggak begitu. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu dulu bukan begitu bunyinya, ada kalimatnya. Menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada kalimat itu di Piagam Jakarta yang dulu merupakan calon Pancasila. Yang jadi Pancasila sekarang, menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saya mau tanya, syariat Islam, hukum Islam, benar? Syariat Islam itu ada 3, akidah, hukum, tasawuf. Ini syariat yang mana nih? Kebanyakan orang ngomong syariat baru hukum. Di dalam sejarah Islam banyak mazhab, tapi yang paling kuat cuma 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Di dalam itu tidak ditulis mazhab apa, maka ini mengundang perdebatan panjang. Oke, ditulis mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga banyak. Ada Syafi'i Irak, Khurasan, Syafi'i Damaskus, Syafi'i sebelum pindah ke Mesir, Qadim, Jadid, banyak. Ini Syafi'i yang mana? Kalau membuat nomenklatur hukum atau falsafah negara, nggak boleh lafaznya rigid, detail. Lafaznya harus kulli, ya, jami', mani' kalau orang mantik berbicara. Dia mencakup, tapi harus ada batasnya. Nggak boleh rigid. Mazhab Syafi'i yang mana? Mazhab Syafi'i tahun berapa? Karena fikih itu berkembang.
Ini contoh. Di fikih Syafi'i yang saya pelajari, pakai belajar ya, Pak Ketua MUI belajar, kalau zakat fitrah mesti pakai dua aja, gandum sama kurma. Beras nggak ada ajengan. Ya. Yang ada apa? Farada Rasulullah SAW sadaqatal fitri atau zakatal fitr. Rasulullah mewajibkan zakat fitr. Zakat fitr, apa arti fitr? Makan pokok. Sa'an minat tamri atau sa'an masyair. Satu sa', baik tamar ataupun gandum. Orang Indonesia makan nasi apa makan beras? Bener ya? Makan padi, ayam. Sekarang, dulu, jangankan dulu di zaman Imam Syafi'i tahun 90-an, bahkan mungkin kiai-kiai kita sampai sekarang masih istiqomah. Kalau zakat fitrah mesti pakai beras. Bener. Padahal yang ngantar bawa duit, nggak bawa beras. Bawa duit, ini anggap beras ya. Ini bukan kelapa, ini beras. Abah, saya mau zakat fitrah. Oh ya udah, saya jual beras. Dijual berasnya. Habis itu dibalikin lagi. Abah, saya mau zakat fitrah untuk saya, anak-anak segala macam. Begitu nggak? Supaya masih dapat fikihnya. Tapi ada ketua Baznas nggak di sini? Pakai ketua Baznas kalian? Enggak. Komisioner. Di Baznas sekarang ada cara zakat yang gampang. Cukup pencet-pencet di tangan. Kita di rumah, Pak Kiai gak ketemu. Pakai aplikasi atau pakai transfer, bil fulus. Benar? Bukan dengan ruz, bukan dengan beras. Bil fulus. Coba lihat. Makanya saya tadi tanya, makan beras atau makan nasi? Orang Arab kurmanya dimakan. Kurmanya gak usah diolah. Kita zakat dengan beras atau padi, boleh. Boleh nggak zakat dengan alat untuk membeli beras? Dengan saya kasih beras, ibu bisa masak jadi nasi. Dengan saya kasih fulus, bisa beli beras, sama begitu. Dulu di zaman Imam Abu Hanifah yang ngomong begini dianggap najis. Abu Hanifah dituduh oleh Imam Hamad bin Zaid karena Hamad bin Zaid dibisikkan oleh orang hasad. Dari dulu ulama itu korban orang hasad. Hamad bin Zaid nggak tahu menau, belum nggak ketemu aslinya gimana. Hamad bin Zaid di Basrah, Imam Abu Hanifah di Kufah. Ya kayak Garut ke Jakarta lah. Kalau dibuat analog, kias. Apa kata Hamad bin Zaid? Abu Hanifah berkias membolehkan zakat fitrah dengan yang senilai, maka ini disebut bid'ah. Kata-katanya najis. Ketika Abu Hanifah wafat, dia katakan Abu Hanifah itu najis. Orang najis mati.